Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita informasikan di sini itu tidak bisa sekaligus banyak, harus sedikit demi sedikit. Apalagi yang akan ceritakan tentang Rasulullah, tidak bisa sekaligus. Tentang Pragasirta sendiri juga itu tidak bisa sekaligus, harus pelan-pelan. Karena rata-rata orang terbiasa dengan informasi-informasi yang menganggap bahwa Rasulullah itu kemampuannya seperti kita, atau diturunkan beritanya jadi berkemampuan seperti kita. Jadi kasarnya seolah-olah sedemikian lemahnya kah Rasulullah, begitu kan? Orang yang mampu Isra dan mampu Mi'raj, orang yang mampu melakukan teleport, orang yang mampu melakukan hal-hal luar biasa, orang yang nurnya sudah dibuat sebelum Adam, orang yang Allah sendiri mengistimewakannya. Bahkan ada yang bilang Allah sendiri bersalawat. Nah, kita diimagekan seolah-olah Rasulullah itu manusia yang seperti pada umumnya. Padahal semua informasi tentang Rasulullah itu banyak yang hilang. Kita itu diberi informasi-informasi tentang Rasulullah itu bukan yang seharusnya, tetapi informasi-informasi yang membuat kita menjadi lemah. Ini yang seharusnya kita ungkap. Cuma masalahnya apabila masyarakat diceritakan tentang apa yang akan ceritakan sekarang, meskipun mungkin hati kecilnya menerima, tapi mereka perlu data-data. Karena pasti mereka bicaranya begini, hadisnya mana? Buktinya apa? Ya, tapi kalau kita balikan lagi pertanyaan pada mereka, apa buktinya kalau hadis itu benar? Mereka siap menerima tentang pembalikan pertanyaan seperti itu. Karena bagaimanapun juga, yang dijanjikan dijaga itu adalah Al-Quran. Sekali lagi, yang dijanjikan untuk dijaga adalah Al-Quran. Tapi hadis, ada yang mengaku juga kan pemalsu hadis. Nah, menurut kita nih, berdasarkan sekolah Anda atau sekolah kita, yang pernah kita jalani di bangku sekolahan, sebetulnya umur manusia itu berapa puluh ribu tahun sih? Kalau misalnya dengan perkalian, sekarang jumlah penduduk bumi berapa? Itu diperkirakan 6 miliar. Nah, kalau misalnya umur orang di planet bumi itu, misalnya kita ambil pukul rata saja 70 tahun lah. Itu kalau dihitung-hitung, paling Adam itu munculnya 20.000 tahun yang lalu. Dan itu tidak mungkin. Dengan jumlah populasi seperti sekarang 6 miliar dan jumlah multi level kelahirannya, itu kalau dihitung-hitung paling sekitar 20.000 tahun. Itu tidak mungkin. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan manusia purba? Apakah kita itu berevolusi atau kita itu diciptakan? Kalau berdasarkan Al-Quran, kita itu diciptakan, bukan berevolusi. Dan berdasarkan bukti pun, kita itu diciptakan, tidak berevolusi. Nah, dari mana itu teori manusia purba? Dari mana itu Pithecanthropus paleojapanicus? Dari mana yang namanya Homo erectus?
pertanyaannya, apakah ada yang namanya Homo erectus? Atau itu rekayasa? Nah, sekarang kita bahas. Mulai dari salah satu bukti bahwa ternyata 2 miliar tahun yang lalu sudah ada pengolahan nuklir. 2 miliar tahun yang lalu, tepatnya 1,8 miliar tahun yang lalu. Jadi sebuah tambang di Gabon, di Oklo, ditemukan bahwa tambang tersebut sudah diolah. Dan ketika diteliti, ternyata tambang tersebut sudah diolah selama atau sejak 2 miliar tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, berarti Adam itu diturunkan Allah tuh kapan sih? Kalau misalnya Anda masih berpendapat bahwa masa lalu itu primitif, sebaiknya sekarang buang jauh-jauh gitu. Buang jauh-jauh bahwa masa lalu itu primitif. Sekaranglah primitif. Kemarin kita sudah bahas kan tentang gimana anti gravitasi, mikrobiologi, kemudian peninggalan-peninggalan masa lalu. Kalau Anda masih berpendapat bahwa masa lalu itu primitif, sebaiknya teliti lagi. Dan itu memang direkayasa, bukan diimplankan ya, diajarkan pada kita. Diajarkan pada kita bahwa masa lalu itu primitif. Jadi kita ini adalah korban penipuan. Sebuah konspirasi yang benar-benar rapih. Sebuah konspirasi yang benar-benar luar biasa yang membuat kita terpola di sini. Bahwa masa lalu itu primitif. Nah, di sini akan ada data-data bahwa ternyata masa lalu itu canggih. Nah, ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan dari tanah hitam yang diberi bentuk. Tanah hitam yang diberi bentuk itu artinya lengkap, semuanya ada di situ. Manusia itu dilebihkan. Wa fadzalnahu ma'ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Manusia itu dilebihkan oleh Allah. Dilebihkan dengan kelebihan-kelebihan yang tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Nah, diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi manapun. Apakah hanya planet bumi ini saja? Tidak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu pada Adam sampai malaikat minder kan? Nah, kalau Adam itu gurunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, kalau Adam itu gurunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuannya itu membuat malaikat minder, yang malaikat juga diberi pengetahuan oleh Allah itu untuk menjalankan tugasnya, masuk akal tidak kalau Adam itu bisa menciptakan teknologi canggih? Nah, dari sana dulu yang harus kita rubah. Kita yakin tentang Adam, tapi keyakinan kita itu hanya keyakinan membuta tanpa menggunakan pikiran. Jangan biasakan itu. Kita harus yakin sajalah dulu. Itu yang membuat kita menjadi tidak mau berpikir dan malah berpikir. Akhirnya menjadi penghafal-penghafal, bukan orang-orang yang memikirkan, bukan orang yang tafakur atau tafakarun. Kalau misalnya kita terjebak di sana, dan banyak dari kita yang terjebak di situ, lihat sekarang umat Islam lemah, gampang dikendalikan, gampang dibayar, malah rata-rata banyak juga
yang memanfaatkan Al-Quran untuk dicari yang enak-enaknya saja. Malah waktu zaman Gus Dur, para penghafal-penghafal itu bilangnya begini, ketika bikin kebijakan. Ini kebijakan mau diapain ini? Kalau diharamkan, ini ayat-ayatnya. Kalau dihalalkan, ini ayat-ayatnya. Sekarang masalahnya berapa anggaran? Berapa anggaran yang dipunya biar untuk membuat ini jadi halal? Kumaha tahun gitu. Nah, kalau misalnya Adam diberi ilmu pengetahuan oleh Allah itu sampai tingkat molekular, sesuai dengan apa yang diceritakan di Al-Quran, meskipun tidak detail, tapi kitanya yang harus mikir. Nah, sekali lagi pertanyaannya, wajar tidak kalau Adam itu bisa menciptakan teknologi? Amat sangat wajar sekali. Dan terbukti, ketika diturunkan dari surga, tetapi sebelumnya Adam sudah mengkloning. Diceritakan pula di Al-Quran bahwa tentang Siti Hawa yang diambil dari rusuk. Anda yakin itu ceritanya? Kenapa yakin? Saya baru jadi pemikir gitu. Kebanyakan begitu kan. Kalau jadi teknologi cloning pertama itu Adam diambil dari rusuk, kemudian dibikinlah Hawa, diklon. Teka pikirnya banyak yang tidak terpikir. Jadi sebetulnya teknologi pengkloningan itu sudah dikenal. Iya rame-rame protes cloning, jangan cloning pada manusia. Ari manehna teh buncul teh lahir teh si orang cloningan pertama, Siti Hawa tuh cloningannya Adam. Ini rame-rame gara-gara cloningannya diprotes. Dari rusuknya kan, semua sudah tahu itu dan semua yakin. Siti Hawa dari rusuk ada. Wah yakin, malah jadi puisi, jadi itu, jadi iya. Terus semua yakin bahwa Adam itu diturunkan dari surga. Tapi terpercaya alien pada orang teh alien. Kita itu bukan penduduk asli planet bumi. Kita itu penduduk asli planet surga yang diturunkan ke bumi. Jadi kita itu adalah keturunan alien. Bukan arti alien itu kan tamu, asing, orang asing alien itu. Jadi sekali lagi kita mau meyakini Al-Quran tanpa berpikir. Coba kalau kita mikir, maju. Kalau kita memikirkan ayat-ayat Allah, kita akan jadi umat yang termaju. Tetapi kita memang direkayasa, dibuat agar kita tidak memikirkan ayat-ayat Allah. Malah yang memikirkan itu dianggap sedeng. Sok mungkin bahasan ini belum ada di pengajian manapun. Gak apa-apa. Anggap baru pertama kali pengajian HI. Dan memang yang kita mah mengaji, bukan membaca, bukan ngawas. Kita mengaji. Jadi sekali lagi, Allah berikan ilmu pada Adam sampai tingkat molekular, sampai malaikat semua minder. Jadi apakah wajar kalau Adam bisa bikin teknologi canggih? Wajar. Kemudian cloning pertama. Cloning pertama itu adalah Siti Hawa, cloningan pertama itu karena diambil dari rusuk Adam. Itu nggak kepikiran mungkin ya. Diklon ke Adam, set. Nah lalu karena itu cloningan, kata Allah tuh, kamu jangan berkhuldi. Tahukah arti berkhuldi? Berkhuldi adalah coitus interruptus atau bersetubuh. Jadi bukan buah, sok buah apa yang dilarang. Candu mah bukan buah. Durian itu dilarang, asal dihadam gitu kan. Kenapa dilarang gitu Pak itu? Karena sedarah. Kan dari Adam, Hawa kan.
Tapi iblis kan, ablas datang si iblis. Nah, dari golongan jin. Langsung menghembus-hembuskan, kalau kamu koitus, kalau kamu berkundi, kamu akan jadi makhluk yang baru, setara dengan penciptamu. Si Adam cuek, kita hima ablas si iblis lah, ngerti lah, antep. Tapi Hawanya kan tidak. Terus Siti Hawa teh ngeganggu ke Adam. Dam. Cikatulah, ayo atuh, gitu. Depan orang tidak tahu. Goyang juga kan? Nah, itulah dia. Makanya laki-laki mah sok goyang mah itu perempuan mah. Kuat-kuat bagi sok goyangnya angger gitu ta. Ya, yang jauh termasuk akang lah. Akang tuh goyang ke pemajikan mah gitu. Jadi misalnya akang tadinya nggak mau, diomongin, naik, gitu. Misalnya mau kemana gitu, haroream misalnya gitunya, banyak kerjaan di rumah. Tapi di lobi akhirnya naik, gitu. Karena memang perempuan itu bagian dari kita. Tadinya kan bagian dari Adam. Sok, dari sini masuk akal nggak? Make sense nggak? Kalau kita mau mikir, itu masuk akal. Dan ini tidak Anda dapatkan di pengajian manapun dan tidak di sekolah juga. Karena di dialah menang ilmuna. Nah, kemudian terjadilah koitus. Hal yang dilarang itu karena sedarah. Kita juga kan sedarah tidak boleh ya, incest itu kan. Nah, ini incest, tapi berhubung kemampuan mereka itu yang satu 100, yang satu memang di bawah 100 sih. Sekitar 60-70-an, tidak terjadi apapun, tidak terjadi sesuatu yang merusak, karena Adam bisa merekayasa jadi aman dengan ilmunya. Tapi kan tetap sudah melanggar. Tapi kan Allah Maha mengetahui ini pasti melanggar gitu kan, makanya direncanakan sebagai khalifah fil ard, bukan khalifah fil jannah. Aku akan membuat makhluk yang akan jadi pemimpin di muka bumi. Malaikat protes, kunaon yang makhluk kada bakal ngarusak. Tanggung nyahoanan, kata Allah. Orang yang nyaho daripada dirinya. Dan ternyata terbukti pan Allah tuh memang Maha mengetahui. Dan itu adalah rencana. Akhirnya dikirimkanlah ke planet bumi, ke ard Bruma di sini. Ini. Tapi kemudian mengeksplor semua planet. Makanya kenapa di bumi mulailah mengeksplor planet bumi. Dengan kemampuan Adam itu semuanya bisa dilakukan, termasuk mengolah nuklir. Nah, ini buktinya. Pada tahun 72 seorang Prancis bernama ngomongnya itu teh Bujik, analis bekerja di pabrik pengolahan bahan bakar nuklir. Lah guys. Sebenarnya tidak susah ya. Tapi memang ini kita terbiasa dengan sesuatu yang gampang-gampang gitu. Selalu diajarkan ingin gampangnya saja. Padahal dengan kesulitan yang kita hadapi kita bisa menjadi lebih maju. Nah, jadi di belakang ini mendeteksi sebuah perubahan kecil tapi signifikan dalam rasio penting antara uranium 235 dan uranium 238. Dan uranium 235 itu setelah jadi 235 itu melalui pengolahan, bukan secara alami. Nah, begitu dikasih sampel ternyata sudah terjadi. Kok ini sudah jadi 235? Loh, ini sudah jadi 238. Dari mana yang dapat uranium? Nah, kata si Bujik gitu. Nah, kemudian ditelusur dari mana. Nah, akhirnya uranium misterius itu ditemukan. Ternyata sumbernya dari Gabon, dari Oklo. Jadi ternyata di sana itu
sudah terjadi pengolahan nuklir. Kemudian diteliti, akhirnya para ahli sepakat bahwa ternyata tempat ini sudah diolah. Tempat ini sudah dieksplor nuklirnya selama 1,8 miliar tahun yang lalu dan berjalan selama 500.000 tahun. Berjalan selama 500.000 tahun. Dan berita ini dirahasiakan. Tetapi akhirnya tetap leaking juga, bocor juga. Nah, ini tambangnya. Layout tambang ini luar biasa. Layoutnya itu luar biasa. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali, tidak seperti di kita. Bayangkan, sebuah tambang nuklir yang tidak ada kebocoran, mungkin zaman sekarang dianggap mustahil. Kalau dulu mustajab. Karena memang caranya yang tepat. Karena Adam memiliki teknologi yang memang luar biasa. Banyak yang tidak terpikir ke sana bahwa Adam itu canggih. Jadi menganggap masa lalu teh, gitu teh. Nah ini sekarang sudah mulai dieksplor sama mereka. Jadi tidak ada sisa limbah di sana tuh dulunya. Sekarang mah jadi rusak karena mulai dieksplor oleh kita, oleh manusia yang zaman sekarang. Datanya teknologi gitu kan. Mereka tidak tahu teknologi yang harus mengolahnya itu seperti apa. Nah, dulu reaktor itu teknologi pengolahan itu menggunakan air. Teknologi zaman sekarang itu masih menggunakan batang grafi dan kadmium. Tetapi sebetulnya radiasi nuklir itu bisa diredam oleh singkong. Makanya kenapa di satu desa yang makan nasi dan di satu desa yang makan singkong, itu penduduknya jauh lebih sehat orang-orang yang makan singkong. Karena gizi yang terkandung di dalam singkong itu jauh lebih banyak daripada yang terkandung di dalam nasi. Jadi, makanlah singkong. Selain sehat, juga singkong itu bisa meredam dan meredakan radiasi nuklir. Jadi kalau misalnya Anda ingin aman dari radiasi nuklir, radiasinya ya, bukan ledakannya, radiasinya, bikin saja rumahnya dengan singkong. Terus singkongnya dibubuhkan heula, dibikin dibikin lembek, terus ditempel aja di dinding, tutup saya pakai semen. Aman dari radiasi nuklir. Singkong biasa, emang ada berapa jenis singkong? Singkong mantega kan, singkong racun gitu kan. Singkong, semua jenis singkong bisa dipakai. Dan teknologi singkong ini ternyata memang sudah ada yang memakai, sudah ada yang mengenal juga. Sudah ada yang menggunakan teknologi untuk memblok radiasi nuklir ini, sudah ada. Sudah mulai diketahui lah. Tetapi yang paling baik memang air. Jadi airnya itu diolah sedemikian rupa, dan molekularnya juga dibentuk secara khusus, jadi bisa meredam. Kalau misal kita makan dibentuk molekulernya jadi 165, kalau di pengolahan ini terus terang Akang belum menyelidiki dibentuk seperti apa. Jadi Akang belum bisa cerita, nanti Akang selidiki dulu ya. Sekarang Akang sibuk bikin novel. Dan kudu ngagambar ongkoh. Nah, jadi
Kalau misalnya tambang ini sudah ada, pengolahan tambang nuklir ini sudah ada, di mana manusia purba? Anuka itu kadia, itu tajak ijik. Dan apakah manusia purba 2 miliar tahun yang lalu sudah ada? Sedangkan dinosaurus saja, tulang tertuanya itu baru berumur 1 miliar tahun. Itu dengan pengukuran karbon. Ini lebih tua dari dinosaurus. Kumahata. Nah begini, di Chernobyl kan ada reaktor yang bocor tuh, namanya reaktor Chernobyl. Itu sudah lama, pasti sudah tahu lah, sudah pernah dengar Chernobyl. Apa yang terjadi dengan binatang-binatang di sekitarnya? Contohnya cacing. Nah cacing Chernobyl, ya jadi gede, belut meletik gitu. Cacing di Chernobyl itu panjangnya bisa sampai 1 meter. Cacing. Wah dipakai ngusut kalau panen nama tak. Nah sekarang pertanyaannya, kalau nuklir sudah ditambang, mungkinkah dinosaurus itu rekayasa genetik? Karena yang bisa membuat binatang jadi besar adalah uranium. Ada pertanyaan yang merekayasa siapa? Kang Diki. Dasar, mudasir. Nanti itu dibahas. Sekarang jangan dulu bahas itu, soalnya langsung karoloho kan. Benar-benar kita pikir soalnya. Sudah, nanti itu kita bahas ya. Tapi sekarang kita lihat fakta-faktanya dulu. Kita lihat fakta-faktanya dulu. Kemudian, pada tahun 1944, seorang anak 10 tahun bernama Newton Anderson menjatuhkan sebongkah batu bara di ruang bawah tanah dan mendapatkan sebuah lonceng kecil di dalamnya. Batu bara itu berasal dari pertambangan batu minus yang ditambang dekat rumahnya di Kabupaten Upshur, West Virginia. Ternyata berusia sekitar 300 juta tahun. Lonceng ini teh, Bagaimana bisa sebuah lonceng seperti itu berada di dalam batu bara yang berasal dari zaman karbon? Institute of Creation Research selalu menyerahkan bel tersebut untuk diteliti di laboratorium University of Oklahoma. Setelah dianalisa dengan aktivasi nuklir, terungkaplah bahwa bel itu terbuat dari campuran logam yang tidak biasa, yang berbeda dari setiap produksi buatan atau paduan yang dikenal zaman sekarang atau yang katanya modern, termasuk tembaga, seng, arsenik, yodium, dan selenium atau dan sebagainya. Itu ternyata beda. Bahannya beda. Bahannya tidak dikenal. Sok, kumaha. Ini umurnya 300 juta tahun. Emang sudah ada bel semacam begitu 300 juta tahun yang lalu? Orang-orang mungkin nggak percaya, itu mah hoax. Tapi makanya, karena ini bakal orang-orang tidak percaya, berita-berita semacam begitu dirahasiakan. Nah jadi apakah masa lalu itu primitif? Dengan buatan yang sangat halus seperti ini, dengan logam yang tidak dikenal seperti ini? Nah, salah satu bentuk raiman itu ada yang berwarna seperti ini. Logam keraiman itu logam yang buatan bangsa Krairon yang Akang cerita itu. Selanjutnya, pot besi ditemukan dalam batu bara juga. Kebaca nggak dari belakang tulisannya? Kalau gitu nanti copy aja ya ininya. Si PowerPoint-nya nanti copy saja. Kena naon di copy. Yang kemarin belum ya. Nanti di ini aja di pengurus di Karinding. Kalau misalnya Anda perlu data-data ini semua buat bahan diskusi atau bahan berdebat, biasanya kita mah lebih suka berdebat daripada diskusi. Orang-orang lain mah ya, mereka mau lebih suka berdebat, yang pemenang-menang area umum. Padahal Islam tidak mengajarkan berdebat. Islam mengajarkan diskusi.
Tapi yang berdebat itu orang-orang yang ngaku-ngaku Islam gitu, ngaku-ngaku soleh, malah menggunakan baju-baju yang ingin terlihat dia seperti orang soleh. Sulphur Springs, Arkansas, November. Ini surat ya, ini tuh surat. Sewaktu aku bekerja di pabrik listrik kota Thomas, Oklahoma pada tahun 1912, saya menemukan sebongkah batu bara yang terlalu besar untuk digunakan. Aku belah dengan palu godam. Panci ini jatuh dari tengah, jatuh, meninggalkan bekas atau cetakan dari pot dalam bongkahan batu bara. Jim Stahl, karyawan perusahaan, menyaksikan pecahnya batu bara dan melihat pot terjatuh. Aku menelusuri sumber batu bara dan menemukan bahwa itu datang dari Wilburton, pertambangan di Oklahoma. Nah, di dalam batu bara juga sama. Jadi diperkirakan umurnya sekitar 300 juta tahun juga sama. Ada lagi jam Swiss. Jam Swiss berumur 400 tahun. Sekelompok arkeolog dan 2 orang jurnalis sedang membuat film dokumenter di sebuah lokasi kuburan di kota Shaanxi, Cina. Namun di tempat itu mereka menjumpai sebuah penemuan yang luar biasa aneh. Mereka menemukan sebuah cincin batu berbentuk jam Swiss. Yang membuat penemuan itu menjadi aneh adalah karena kuburan itu adalah sebuah kuburan berasal dari zaman dinasti Ming yang diperkirakan telah berusia 400 tahun. Waktu pada jam itu menunjukkan pukul 10:06, dan yang luar biasa adalah pada bagian belakang benda itu tertulis Swiss. Mungkin nggak kalau time travel? Atau memang sudah ada di zaman Barreto? Swiss itu hanya meniru. Asalnya si orang yang bikinnya ini baru membuatnya itu sekarang-sekarang. Padahal sebetulnya udah lama ada, tapi harus dirahasiakan. Karena perjanjian dengan Nine Unknown Men itu, 9 pria tak dikenal itu. Mungkin nggak begitu. Terus lanjut. Nah ini jejak kaki manusia yang berdampingan dengan jejak kaki dinosaurus dan umurnya sama. Ini jejak kaki manusia, Mentrek. Ini Dinotrek. Umurnya sama. Dulu kan tanah itu lembek, jadi ada yang lembek, dan kemudian setelah sekian juta tahun itu mengeras, lalu jadi batu, jadi fosil, dan umurnya sama antara dinosaurus dengan manusia. Dinotrek. Tapi menuju ke tukang, gitu. Atau pas lingsingan jalan gitu kan. Menuju engklay gitu kan. Engklay gitu kan. Tapi sama umurnya. Fosil manusia modern di dalam batu bara. Manusia seperti kita di dalam batu bara, sedangkan Homo erectus itu baru berapa juta tahun. Jadi kumaha. Makanya sekarang teori Darwin itu sedang dibantah habis-habisan oleh Harun Yahya dan oleh semua orang. Bahkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat pun sekarang sudah mulai dibantah habis-habisan. Dan rahasia tentang teori Darwin itu ternyata itu tengkorak manusia modern ditambah rahang monyet. Kemudian dikasih semacam biar kelihatan lebih kuno, lebih tua. Jadi sebetulnya Charles Darwin itu hoaxers atau penipu. Jadi kalau Anda masih percaya pada Charles Darwin, silahkan saja. Kalau Anda masih merasa leluhur Anda itu monyet. Kalau saya mah tidak mau ya, keturunan monyet disebut keturunan monyet. Dan lagian teori evolusi itu, kalau misalnya manusia berevolusi, itu makhluk awal dari evolusinya itu hilang. Dulu cakung itu segera di meja, papatong teh. Sekarang kan segera di bentur, segera kieu teh. Dulu mah sakieu teh. Sekarang
Sekarang sudah tidak ada capung segede meja, sudah punah. Mereka berevolusi, mengecil. Buaya, dulu mah dari ujung sana sampai ujung sana tuh buaya. Sekarang mah paling gede paling 5-6 meter. Jadi makhluk awalnya sudah hilang. Ikan paus, tadinya dia hidup di darat, tapi berevolusi jadi di air. Makanya dia masih mamalia, masih menyusui dan bukan dari insan. Makanya di sininya ada liangan gitu dah, buat buang air. Tadinya di darat, tapi makhluk darat yang tadinya jadi makhluk awal ikan paus itu kan hilang, tidak ada. Nah itulah evolusi, berubah wujud. Nah ini, pada tahun 1913, selama tinggal di Old Val, George Profesor Hans dari University of Berlin melakukan investigasi di Old Val, George, Tanzania. Kemudian ke Jerman Timur Afrika, ia menemukan kerangka manusia modern yang secara lengkap dan utuh. Sisa-sisa kerangka manusia termasuk tengkorak lengkap ini begitu tegas, tercetak pada batu, terus dipecah dengan palu dan pahat. Umur dari tengkorak itu lebih dari 1 juta tahun. Nah jadi manusia mah tidak berevolusi. Nah itu maju. Kayak perintah activate deh. Lanjut. Nah, ini penyumbat telinga dari Aztec. Ini transparan ini. Ini transparan. Tabung penyumbat telinga yang ditemukan di Aztec. Tidak tahu mengapa disebut penyumbat telinga, padahal tabungnya bolong. Terbuat dari batu obsidian yang rapuh bagai kaca. Dan perhatikan lubang tabungnya. Tabung tersebut diasah hingga tebalnya tidak lebih dari 1 mm. Jadi teknologinya sudah canggih. Nah ini namanya Tree of Life atau pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Nah ini gambar dari Mesopotamia. Ini dari budaya Olmec, pohon kehidupan. Nah ini dari Yunani kuno yang sekarang jadi lambang kesehatan. Nah ternyata ini adalah gambar DNA. Jadi sebetulnya pengetahuan tentang DNA itu sudah ada, sudah lama. Dan Adam mengajarkan itu pada keturunan-keturunan. Pengetahuan tentang DNA. Lihat gambarnya. Perhatikan gambarnya. Yang ditunjuk sama 2 orang yang pinggir-pinggirnya itu. Ini lingkaran-lingkarannya. Lihat ini. Jadi sebetulnya intinya adalah ini. Asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik asid atau DNA, unsur pembentuk usia, unsur pembentuk segala macam yang organik dan berjalan. Jadi pengetahuan tentang DNA itu memang sudah lama. Adam sendiri kan mengkloning kan harus tahu pemetaan DNA itu seperti apa. Kita tidak pernah membahas hal ini itu sampai detail atau sampai dalam, itu nggak pernah. Inca Stone dari Peru. Jadi batuan-batuan ini tuh menceritakan tentang manusia yang hidup berdampingan dengan dinosaurus. Jadi batu ini tuh umurnya sudah jutaan tahun juga. Tapi menceritakan bahwa manusia itu memang dengan dinosaurus, dengan T-Rex, dengan Brontosaurus, Stegosaurus, Triceratops, hidupnya berdampingan dan baik-baik saja tuh. Terus bahkan ada yang sudah menjinakkan dinosaurus jadi tunggangannya.
Jadi jika nama dongeng Flintstone itu bukan bohong, Mr. Flintstone, zaman purba yang modern. Ya kita nggak tahu mobilnya itu pakai lompat, dung 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 gitu. Mesinnya kusuku, gitu. Memang manusia dengan dinosaurus itu sudah berdampingan. Tadi saja jejaknya kan berdampingan dan sama umurnya. Ini fakta dan buktinya. Makanya akan ceritakan tentang fakta-fakta ini. Yang ini mungkin di bangku sekolahan mah nggak ada, tapi di bangku penelitian mungkin kitanya yang harus membekar. Nah ini Palestrina mozaik. Ini gambar tentang manusia pada zaman dinosaurus. Tapi manusianya manusia yang jadi kuno, tidak canggih. Jadi manusia yang tidak diberi teknologi. Nah ini lukisan gua di Anasazi. Digambarkan bahwa banyak manusia yang hidup berdampingan dengan dinosaurus vegetarian. Tapi gendut gitu vegetarian dinosaurus. Padahal nah ini Antikythera mechanism. Sebuah mekanisme kuno yang menurut para saintis merupakan mekanisme yang diciptakan untuk menghitung posisi-posisi astronomi. Ditemukan di runtuhan kapal di daerah Antikythera pada tahun 1900. Pada tahun 2006 lalu para ilmuwan menemukan bahwa artefaknya berasal dari 150 dan 100 sebelum Masehi. Dan teknologi yang seperti artefak tersebut tidak muncul lagi sampai beribu tahun kemudian. Dengan kata lain, teknologi yang terlalu cepat 1000 atau 2000 tahun untuk manusia. Nah ini dalamnya nih, pakai sinar X. Jadi sebetulnya ini untuk navigasi, untuk membaca astronomi. Sudah ada sekian ribu tahun yang lalu. Nah ini, pakai sinar X lagi. Canggih. Nah sekarang dibikin replikanya seperti ini. Dibikin replikanya, tapi tetap terjadi ada kebiasaan bikinnya. Ini untuk membaca pergerakan astronomi di atas. Jadi kita bisa menentukan jarak dan kapan, kemudian cuaca. Kira-kira cuaca ini akan buruk atau tidak. Dan ombak, dengan angin, dan kemana arahnya seharusnya kita aman. Dan bagaimana tentang shortcut untuk menempuh jarak kemana, juga termasuk yang namanya koordinat di sini semuanya ada. So, itu sebelum Masehi. Nah, dari mana gerak teknologi nuklir? Nah, terus kita coba buat ya seperti ini, anggaran itu bisa dibikin, mulai kan, disusun lagi. Cik, bisa untuk orang, itu bisa. Nah ini batu misterius danau Winnipesaukee. Batu yang berbentuk seperti bola ini football, bola rugby. Nah masalahnya ini dibor kemudian dihaluskan, yang mana batu ini tidak memungkinkan mereka itu bilang, gak mungkin katanya orang bisa bikin batu seperti ini. Pada zaman ketika diperiksa karbon si batunya itu ditemukan bahwa ini sudah sekian juta tahun umurnya, tapi bisa dibor sangat kecil. Nah ini nih fossil artefak batu tanah liat di mana busi ditemukan, ada spark plug di lokasi pegunungan Kosol, California pada tanggal 13 Februari tahun 1961. 3 pemburu geodes, Wallace Lane, Virginia Maxey, Mike Sale, mereka menemukan artefak aneh 4.300 kaki di salah satu eksplorasi. Dalam memecahkan gumpalan tanah liat didapatkan suatu benda berupa busi dari dalam. Virginia Maxey
Seorang ahli geologi mengatakan umur benda tersebut sekitar 100.000 sampai 500.000 tahun. Sinar X menunjukkan bahwa objek pada kenyataan adalah segi maju. Nah, di sinar X nih. Jadi umur ini businya itu sudah 500.000 tahun. Boa-boa kita akan meniru busi yang itu. Spark plug, busi. Nah, ini busi. Nah, ini jejak sepatu berumur 300 juta tahun. Pada tahun 1922, sebuah fitur dari The New York Sunday American mengetahui tentang John D. Wright, seorang insinyur pertambangan dan ahli geologi terkenal yang tanpa sengaja menemukan jejak sepatu yang telah menjadi fosil di batu di era Triasik. Jadi 213 juta sampai 248 juta tahun yang lalu. Pada pinggiran bagian alas kaki terlihat bekas jahitan yang rapi, seperti layaknya menggunakan mesin. Teknik ini tentu saja belum dikenal pada tahun 1922. Ini tahun 22 ditemukannya. Dan ternyata umur dari fosil ini 248 juta tahun. Orang sudah pakai sepatu. Dan ukuran sepatunya ini ukuran kita sekarang. Jadi bukti-bukti bahwa manusia tidak berevolusi itu banyak. Nah, terus jejak sandal tertua sebelum zaman dinosaurus. Pada bulan Juni 1968, seorang kolektor fosil amatir bernama William J. Meister Senior mengadakan ekspedisi pencarian fosil di Antelope Spring 43 mil sebelah barat Delta, Utah. Meister telah banyak menemukan fosil-fosil trilobit pada lokasi itu ketika kemudian mendapati sebuah lempeng batu setebal 2 inci, lalu belahnya menjadi 2 bagian dan menjadi terkejut ketika menemukan fosil jejak kaki yang menginjak trilobit. Trilobit itu binatang air. Yang lebih mengherankan adalah jejak kaki tersebut menggunakan sandal. Sandal itu berukuran panjang 10,5 inci dan lebar 3,5 inci dengan bagian tumit agak sedikit cekung. Untuk meyakinkan penemuannya ini, Meister segera membawa fosil ini ke Melvin Cook, seorang profesor metalurgi dari Universitas Utah, yang lalu menyarankannya untuk meminta bantuan geolog. Penemuan ini segera tersebar luas setelah surat kabar terbitan lokal, The Desert News, memuat beritanya. Adanya penemuan ini berarti mengindikasikan bahwa pada masa yang sama dengan era kehidupan trilobit, yaitu 300.000 sampai 300 juta sampai 600 juta tahun yang lalu telah ada yang menggunakan sandal seukuran tapak kaki manusia dewasa zaman sekarang, yang salah satunya menginjak trilobit tersebut. Jadi masa lalu memang sudah canggih. Jadi di mana yang namanya Homo erectus? Ayat gitu kan. Ternyata Homo erectus itu ditanam. Jadi ada rangkaian arkeolog datang bisa dari luar, datang ke kita, terus masukkan saja itu, kasih ini apa sedikit asam dan sebagainya, terus olah-olah ditemukan dan sebagainya. Wah, di sini ditemukan katanya Pithecanthropus Paleojavanicus karena ditemukan di Jawa. Kita ini bobodo. Sejarah itu dibuat oleh pemenang perang, bukan dibuat oleh seorang yang kalah perang. Kita sengaja dibiarkan begini agar kita itu tidak menjadi maju, sehingga teknologinya bisa dikuasai oleh mereka-mereka kaum pengusaha atau kaum kapitalis ini. Dan ini adalah rekan Balamin juga. Jadi sekali lagi, bukti-bukti yang tidak disukai oleh Balamin, si Raja Atlantis itu. Karena dengan bukti ini, orang akan menjadi mikir. Jadi, apa yang terjadi dengan sekolah kita?
dan dicetak untuk menjadi buruh-buruh. Karena itulah tujuannya. Kita dicetak untuk menjadi buruh. Sekolah, lulus, cari kerja. Begitu polanya, sekolah, lulus, cari kerja. Sekolah, lulus, cari kerja. Di brainwash kita tuh, di brainwash terus. Di sekolah, Anda harus nurut pada guru. Harus nurut pada guru, kalau tidak nilainya jelek. Meskipun Anda benar, Anda harus kalah dari guru-guru Anda itu. Meskipun Anda meneliti dan ternyata kenyataannya berbeda dengan buku, Anda harus nurut pada buku. Sehingga kita menjadi begini. Palahap, poloho. Dititah mikir hararese. Kudu gerak kehela. Kehela haroream. Nah, hoream itu diajarkan di sekolah. Anda dikasih praktis. Udah saya tak pakai, udah ini pakai. Kamu nurut saja sama ibu. Jangan bikin aturan baru. Dulu waktu SMP Akang pernah buku Akang dibanting. Guru. Pak, itu dibanting. Karena Akang bikin pembukuan baru. Waktu itu pelajarannya pelajaran jasa yang diajarkan tentang yang namanya tata buku. Yang Akang bilang tata behan. Jadi di sana Akang bikin semacam jurnal baru. Karena dianggap jurnal itu tidak efektif. Ya nu anyar. Tapi kan hasilnya yang penting sama, gitu kan. Dan ini lebih praktis. Si guru nanti jalan-jalan gitu ningali ke belakang. Pas lihat yang Akang, apa itu? Jurnal, Pak. Kenapa berbeda? Enggak, apa berbeda hasilnya, Pak? Hasilnya tentu tidak berbeda, Pak. Kalau metodenya berbeda kan nggak apa-apa, Pak. Sini coba lihat. Wah, jangan bikin aturan sendiri. Akan ingat banget itu. Ikuti apa yang ada di pon. Mungkin minder ya. Atau mungkin, oh iya, tapi gengsi. Akhirnya Akang jadi sasaran terus tuh. Ya pada Akang ditinggalikeun naon teangan kesalahan teh gitu. Dikekeak we. Sampai Akang belum dicukur juga, nyararan klik, Akang mah dulu rambutnya gitu teh nyararan klik. Dipanggil ke depan, diinterogasi di depan. Orang lain yang sama nyekliknya sama Akang mah enggak gitu. Padahal yang dikutuk klik teh banyak gitu. Tapi Akang diam begitu, tidak melawan, kenalah. Karena percuma, kita berdebat juga percuma. Mereka tidak boleh kalah berdebat. Guru harus selalu menang. Kecuali kalau guru yang benar-benar guru, digugu dan ditiru. Sekarang kebanyakan guru adalah profesi, bukan pengabdian. Karena semua guru dicetak untuk berprofesi, bukan mengabdi. Tungtungnya kan akhirnya pakai muncul sistem CBSA kan, cara belajar siswa aktif, atau dengan kata lain itu berudak sina ranteng. Males soalnya. CBSA, cara belajar siswa aktif. Cuma barudak sina arulim atau aranteng. Jadi mereka mah sudah kemana saja. Akibatnya lihat bangsa Indonesia. Beginilah bangsa Indonesia. Salah siapa? Kita yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Malah anak
anak-anak yang tidak sekolah itu dipandang hina. Kang Diki, kenapa anaknya tidak sekolah? Kenapa anak Anda disekolahin? Justru saya harus waspada, anak saya tidak boleh seperti anak-anak Anda. Tinggal itu, jadi karar itu ngomong sengenah anak sopan ke kolot teh. Akolot wani ngalawan gitu, dampak dari pergaulannya begitu kan. Dan terutama yang dititipi itu kita, orang tua, bukan sekolah. Kita diberi amanah, yang diberi amanah kita orang tuanya. Kenapa kita lemparkan lagi ke sekolah? Berat ditanya nanti di akhirat tuh. Jadi berat ditanya nanti di akhirat. Karena kita melepaskan tanggung jawab kita ke sekolah. Baik. Nah ini trilobit. Trilobit itu bentuknya seperti ini. Yang diinjak tadi pakai sepatu itu tuh. Trilobit ada organisme berkulit keras, beruas-ruas yang hidup pada lebih 300 juta tahun yang lalu di bumi dan telah punah sebelum kehidupan era Jurassik. Dari data terakhir, para ahli memperkirakan bahwa organisme ini punya 8 ordo, 150 familia, 500 genus, dan lebih dari 15.000 spesies. Ukuran berbagai spesies trilobit tersebut sangat variasi. Dari yang terkecil berukuran 1 mm hingga yang terbesar berukuran 30-70 cm. Nah, kecilnya diinjak pakai sepatu, gitu ditincakan ke sepatu. Dan ngegel meren. Seruntur ngegel tincak. Seruntur tincak. Kita ke barudak leutik. Ternyata ditemukan fosil ini itu dan dihitung umurnya sudah 600 juta tahun. Bayangkan. Sok. Jadi manusia tidak berevolusi. Jadi kalau misalnya kita sekali lagi kalau yakin mas pada teori Darwin ya itu mas silahkan. Tapi fakta menunjukkan bahwa manusia tidak berevolusi. Waktu dialog yang lalu akan pernah kan memperlihatkan jari manusia ya, fosil jari manusia yang tidak berubah sampai sekarang. Itu jari manusia itu tidak pernah berubah kok sekali itu. Tidak ada yang sebesar bratwurst atau sosis raksasa gitu. Nah ini terdapat artefak milik budaya Mesir dan Amerika Tengah kuno yang terlihat biasa seperti pesawat modern. Artefak Mesir ditemukan di sebuah makam di Saqqarah di Mesir pada 1898. Adalah objek 6 inci kayu yang sangat menyerupai model pesawat dengan sayap dan ekor. Para ahli percaya objek begitu aerodinamis yang sebenarnya mampu meluncur. Benda kecil yang ditemukan di Amerika Tengah ditampilkan di atas, diperkirakan 1000 tahun, terbuat dari emas dan bisa untuk model pesawat sayap Delta atau bahkan Space Shuttle. Bahkan dari fitur yang tampak terlihat seperti tempat duduk pilot. Jadi El Dorado itu adalah tambang emas yang ditambang oleh alien. Ada alien bangsa Bropa namanya. Bangsa Bropa itu masih keturunan Adam juga. Nanti di buku kedua diceritakan tentang evolusinya. Jadi mereka mengkloning orang juga. Diklon orang itu, bangsanya sendiri, bangsa Bropa itu diklon. Sehingga mereka punya batas kapasitas untuk penguasaan energinya 2,5% sampai 30%. Sama bangsa Tark juga sama, bangsa Mosram juga sama, bangsa Zenela juga sama. Bahkan pernah nonton film E.T. Extraterrestrial yang Steven Spielberg gitu, yang E.T. yang lehernya panjang. Nah, dari mana itu Steven Spielberg itu dapat dongeng semacam begitu? Nah, Steven Spielberg atau ini siapa tuh? George Lucas
dia itu sebelum bikin film, dia kesana sini dulu, cari informasi yang lengkap, sehingga ada bocoran tentang bangsa Venezuela yang datang ke sini. Di salah satu hadis yang kemarin Akang cerita yang lehernya panjang itu seperti burung, itu bangsa Venezuela pernah ketemu dengan Rasulullah. Gak tahu nih kalau penunjuk Rasul dan penunjuk dia begini, seperti di film burung gitu kan. Cuma waktu Akang buka lagi, cari lagi di Alul wal Marjan yang sekarang itu hilang hadisnya, nggak ada. Berarti sebetulnya hadis-hadis sekarang ini harus kita curigai juga. Coba deh, teliti lagi, telusur lagi. Gak apa-apa kita disebut ingkar sunnah kata dia gitu kan. Tapi sunnah yang sebenarnya itu adalah sunnah yang akur atau sama dengan Al-Quran. Jadi cari hadis itu padanan Al-Qurannya. Kalau ada padanan di Al-Qurannya, hadis itu bisa diterima. Karena Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Ada satu hadis yang menceritakan tentang kesedihan Rasulullah. Menurut Anda hadis itu sahih tidak? Ketika Rasulullah itu bersedih, menangis. Di Al-Quran sudah jelas-jelas disebutkan. Al-Baqarah 112, di An-Nur, banyak itu hadis-hadis yang menceritakan tentang orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia itu tidak sedih hati. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi aneh kalau Rasulullah itu bersedih. Tapi hadis itu dipakai di mana-mana kan? Terkenal dan dipakai di mana-mana, yang menjadi pembenaran kalau kita bersedih. Padahal Islam tidak mengajarkan bersedih hati. Jadi aneh orang yang paling iman sedunia, sejagat, itu melanggar Al-Quran. Aneh tidak? Aneh pisan. Tapi hadis itu benar-benar diyakini oleh orang-orang dan dijadikan acuan. Padahal bertentangan dengan Al-Quran. Sangat bertentangan dengan Al-Quran. Rasulullah sendiri adalah orang yang paling beriman. Yang keimanan itu diabadikan oleh Allah. Aneh kalau misal Rasulullah itu bersedih. Ya dia melanggar Al-Quran dong, gitu kan. Mampu nggak kita tidak bersedih? Mampu. Karena Allah sudah menyatakan bahwa orang beriman itu dia tidak akan khawatir dan dia tidak akan sedih hati. Allah lah yang maha mengetahui. Kan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah itu maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Nah karena tidak, coba cari pengetahuan dong bagaimana caranya kita biar tidak sedih hati. Mes-mes leweh gitu. Film yang dianggap bagus, film yang bikin kita menjadi leweh, akhirnya mengharukan, cerik Bombay ya, ingsrek gitu. Aduh filmnya bagus, sebaiknya kamu nonton. Sedih. Kenapa coba film-film horor ya, film yang takut-takut itu, film-film yang sedih-sedih itu laku? Karena manusia itu, kita itu menikmati kesedihan, menikmati ketakutan, menikmati yang namanya kemarahan. Manusia itu tidak akan mengulangi sesuatu yang tidak enak. Contohnya, Anda masuk ke dalam restoran, pasti makan di sana tengenah disaratin, seetik pun tengenah gitu kan.
sangguna gigih kene gitu, meskipun perjuangan gigih itu diperlukan. Tapi sanggu gigih mah teu ngeunah. Sanggu gigih kene pas dilep ituna bumbuna asik teuing gitu tah. Pasti Anda tidak akan datang ke sana lagi kan ya. Tidak akan datang ke restoran itu lagi. Malah ngasih tahu, entong si adidinya mah teu ngeunah, kebejaannya saya mah. Gitu kan? Reka mana reka restoran eta ih entong ih teu ngeunah ya, kebejaan mah. Saege. Tapi geus si baturan teh geus tadinya. Pas langsung barunya teu ngeunah di asin teuing. Oh cek aing ge gitu teh. Mana masih percaya sih kebejaan teh. Nah pasti kita akan memberitahu teman-teman yang lain sampai restorannya tutup dan kita senang. Begitu restorannya tutup kita senang, puas. Kayaknya ada tengenah sudah, restoran tengenah gitu. Kenali pak maneh muka restoran. Tidak tahu diri. Kulit durian yang kita makan kan dalamnya. Coba, kita mau makan kulit durian nanti kan ya. Diingat-ingat di mod, gitu kan. Yang diingat-ingat kan isi duriannya. Yang enaknya kan. Dibuang yang gak enaknya mah. Icu nu awona, candak nu sarana. Gitu. Mata sendalna anyar terus. Nah, manusia punya kecenderungan mengulang-ulang sesuatu yang enak. Terutama marah, sedih, benci. Kalau kita masuk ke restoran yang enak, pasti kita pengen lagi kan. Nah, kenapa marah, pengen lagi. Kenapa benci, pengen lagi. Dibahas terus faktor yang membencikan kitanya itu. Dibahas terus kejelekan si orang itu. Kerugian kita itu dibahas dengan alasan curhat. Padahal curhat itu adalah berbagi kebencian. Dan kita akan senang ketika orang kita curhati itu membenci si orang yang kita benci. Senang. Sok, jujur aja sok. Mereka yang suka curhat, yang ke mamah dedeh, curhat yuk, gitu. Kan gitu kan mamah dedeh, curhat yuk, gitu kan. Curhat itu bukan curahan hati sebetulnya, tapi pembagian kebencian kita, berbagi kebencian. Diceritakan kan suaminya seperti ini, istrinya seperti itu, seolah mengeluh. Padahal mah katanya, dibagi-bagi kata orang teh gitu kan. So kalau Anda kehil pada seseorang, pasti dia omong-omong. Karena Anda merasa bahwa orang lain pun harus ikutan seperti Anda membenci, bukan alasan ventilasi, itu mah klise. Tapi Kang perlu ventilasi, sama jelas mah kita berusaha saja biar orang itu sama-sama benci si eta. Coba jujur. Sedih, diulang-ulang sedih dan ngeunah itu sedih teh. Enak makanya diulang-ulang. Kalau tidak enak mah akan diulang-ulang. Nah itulah manusia. Makanya Allah melarang itu kan. Orang-orang yang beriman dia itu tidak khawatir dan dia itu tidak sedih hati. Banyak tuh ayat-ayatnya di Al-Quran, cari sok banyak. Salah satunya ya Al-Baqarah 112. Jadi mereka yang beriman, mereka tidak akan khawatir, tidak ada kekhawatiran karena dia yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik pada dia itu. Jalan saja. Seperti Rasulullah pasti baledogan, letak di baledogan cuek weh. Dan nggak maklum. Wasta'inu bisobri wasalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jelas pan perintahan akannya. Karena Allah tahu persis. Allah Subhanahu wa taala tahu persis bahwa kita itu mampu untuk sabar. Sabar itu bukan dipaksakan, tapi sabar itu muncul dari permakluman. Bukan sabar. Bukan begitu sabar teh.
sabar tidak dipaksakan, sabar muncul dari permakluman. Dan Allah mengajarkan kita untuk belajar memaklumi, menurunkan ego, memaklumi orang lain. Itulah intinya sabar. Turunkan ego, maklumi orang lain. Itu intinya sabar. Maklum. Jika orang memaklumi hayam, tak ketok, pocot di hadapan orang, paling digebah, bersihan, terus hilang dari sini. Coba kalau orang seri peracot di dunia gitu kan. Wah, dendamnya luar biasa. Nah, jadi yang jelas tong dibayangkan seri gitu kan. Seret, pacot gitu kan, tong dibayangkan. Tong dibayangkan karena nggak bahas terus, tapi itulah manusia ya. Manusia selalu membayangkan sesuatu. Kebencian pun dibayang-bayangkan terus. Jadi kehubungan itu berkelanjutan gitu. Kemarahan dibayang-bayangkan terus. Jadi kemarahan kita berkelanjutan. Begitupun yang bodor-bodor dibayangkan terus orang terjadi ya seri sorangan gitu. Surah seri sorangan S3 dina angkot anu ngerakeun mah. Ciki-ciki seri gitu. Itu jelema kunaon. Tapi asam pernah begitu soalnya. Dulu waktu kuliah gitu teh kebayang gitu ya rumpi kaserian kuat sama cikiki gue seri sorangan angkot terlongkeun karari gitu. Terus ada pura-pura cioy keluar gitu. Alaman itu mah dan memang enak sih ya seri teh. Kebayang deh gitu teh. Ada triggernya gitu ngelihat apa gitu waktu itu. Ada triggernya kebayang itu cikiki gitu. Tapi udah kumaha, makanya orang bisa bikin ketawa itu dia dibayar mahal karena tertawa itu enak. Orang yang bisa bikin orang itu sedih dia dibayar mahal karena sedih itu enak, ya kan? Lihat tuh film-film yang bikin kita terharu, mengeluarkan air mata, sedih, sutradaranya dibayar mahal dan dipakai lagi. Terus lihat para pelawak tuh, Balunghar kan, Sule tapi Cimahi, akhirnya Bunghar. Orang bisa bikin ketawa soalnya, karena ketawa itu enak, dibayar mahal. Terus orang yang bisa nakut-nakutin, yang bikin film horor, yang bikin serem pisan gitu kan. Stephen King, benar Stephen King, dibayar mahal novel-novelnya. Akhirnya novelnya diangkat jadi film kan, di layar lebarkan. Jadi orang yang bisa bikin orang lain itu seserian, sedih, sieun atau takut, itu balaleunghar geura sok tingali. Karena enak dan manusia itu paling seneng. Kita tuh nonton film-film yang begitu, sok geura. Ketika film-film Hollywood susah masuk ke kita, lihat di bioskop tuh. Pocongnya sotea lah, kuntilanak, naon gitu tah. Pocong juga ada pocong 1, pocong 2, pocong 3. Terus ketemu pocong, bisa segala. Nanti bikin pocong kuntilanak kerja bakti. Tapi kumaha sok pocong kerja bakti leungeunna kieu wae. Jadi tidak mungkin ada berita cekek pocongnya. Pocongnya tidak bisa nyekek, soalnya tangannya di talian. Nah, jadi ini tuh sebetulnya masih banyak sebetulnya. Tapi kan Akang jam 5 harus
pergi sekarang. Jadi akang sudah perhitungkan segitu dulu saja. Nah di itu nanti yang di pengurus itu semua data-datanya lengkap, silahkan disedot, silahkan sedot, karena data itu penting. Data-data yang ada di sana itu adalah fakta-fakta tentang masa lalu yang modern. Masa lalu itu tidak primitif, masa lalu itu canggih, dan manusia tidak berevolusi. Manusia itu diciptakan. Sekali lagi, manusia itu diciptakan. Ya, kenapa malas kesana ke Karinding? Ya, diupload aja di internet. Gede, gede terus hiji-hiji gitu tah. Ada berapa file tuh, banyak. Udah kesana saja lah, ringankan kaki ke Karinding, ke pengurus itu ngarah berkunjung. Naon sih susahna? Cik atuh anjangan atuh pengurus teh. Pusat teh anjangan. Itu tuh maksudnya biar Anda berkunjung ke pusat. Kalau di-upload di internet, yang namanya password mah cak kunci, gampang di-crack. Sudahlah, kesana saja, sok atuh. Silaturahmi ke pusat tadi tuh. Sumping ke prodigi, di situ ya prodigi. Ya, bisa hoyong diajar gitu. Makanya kenapa Akang sengaja tidak upload itu. Akang juga sudah kepikiran upload gitu kan ya, upload, tapi jadi tidak ada silaturahmi atau tidak ada kunjungan tadi itu. Ya sudah, sekalian aja ke Karinding, biar semuanya datang ke Karinding terus tahu Karinding kita di mana gitu kan. Jangan nitip, nitipnya saya di mana we? Jangan begitu. Jangan. Sok atuh silih anjang. Datang ke sana. Gampang kok. Gampang kelewatan angkot. Jadi kalau di Reog turun di Alfamart aja. Nah di sana ada jalan di portal, masuk aja ke situ. Paling berapa puluh meter ya? 10 meter, 20 meter lah paling lah. Sok atuh anjangan. Tapi memang itu sih ya, maksud Akang tuh itu. Kalau Akang mau jelaskan maksudnya. Jadi biar Anda semua tahu pengurus pusat itu di mana. Satu, terus dua, pengurus pusat nage tong aya tong kaditu kadieu wae aya anu standby di ditu gitunya. Dua, terus tiga, kita di sana bisa inilah ngobrol apalah di sana gitu kan. Terus biar yang namanya pusat itu haneutun gitu ta. Datang ke sana mau nongkrong, mau diskusi, silahkan. Namanya juga pusat, rumah umum gitu ta. Terus di sana kan ada prodigi. Jadi ada sekolah yang milik kita itu, yang anak-anaknya itu kita latih jadi entrepreneur. Naon eta? Oh, ya. Nah, jadi sok silih anjang. Bisa diupload, bisa ya. Dan itu memudahkan, tapi cik atuh tong embung susah gitu ta. Karena kita embung susah, jadinya kita ke maju-maju. Coba kalau kita daek susah, kita akan maju. Itu sok daek susah, insya Allah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.